Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan teman-teman semua ya. Jadi memang saya manggilnya teman-teman saja gitu karena kita sama-sama pelaku UMKM gitu. Ya, di sini saya mau memaparkan apa sebenarnya tema kita hari ini. Itu saya kebagian yang pencatatan keuangan usaha dan keluarga bagi UMKM gitu. Nah, ini kenapa kita angkat tema ini karena kenyataan yang ada bahwa pelaku UMKM itu kadang itu memang tidak bisa memisahkan antara keuangan keluarga dan keuangan usaha. Nah, sebenarnya bagaimana sih strateginya? Nanti akan kita kupas. Next. Nah, poin yang saya akan sampaikan saat ini, sebelum saya masuk, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira menurut teman-teman itu kalau sebenarnya pernah ini ya, kalau mau jalan itu lihat Google Map nggak? Sekarang ini kita butuh Google Map nggak? Biar tahu kita mau kemana, mungkin mau ke Konkret Cafe gitu, saya pakai Google Map kayak gitu. Nah, saya biar sampai ke tujuannya gitu. Nah, begitupun sebenarnya laporan keuangan, pencatatan keuangan tujuannya itu juga untuk sebagai Google Map-nya gitu loh, untuk usaha kita untuk mencapai tujuannya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita akan mencapai kesuksesan dalam hal bisnis seperti dua narasumber ini yang Mas Doni dan Mas Rehan. Mudah-mudahan ini jadi menginspirasi saya. Saya udah tua gitu. Jadi anak-anak generasi milenial itu harapannya ya seperti ini, contoh yang di depan ini gitu. Nah, yang pertama, poin yang akan saya sampaikan itu ada kesalahan bagi pemilik usaha. Yang kedua, apa sebenarnya yang harus dijalankan? Yang ketiga, pencatatan, dan pencatatan itu seperti apa sih? Apakah harus mikirin debit kredit gitu? Saya akuntan, aku pastinya kalau Bu Ati bisa, bukan seperti itu. Jadi ini pencatatan bahwa untuk usahakan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, ketika di level usaha mikro memang yang paling kecil, masih di rumah ya, usaha rumahan. Terus, nah ini kadang tercampur dengan usaha keluarga, uang keluarga dan uang usaha, nah kayak gitu. Nah, ini memang omsetnya 50 juta sampai 300 juta itu masih kategori usaha mikro gitu. Nanti saya ada leaflet dari kantor jasa akuntan, nanti bisa dibagikan gitu. Itu yang biar tahu bahwa sebenarnya usaha mikro itu seberapa, terus yang usaha kecil itu dari berapa sampai berapa, terus yang menengah seperti apa gitu. Nah, ini memang sudah ada patokannya, memang ada undang-undangnya juga begitu. Next. Nah, ini kesalahan yang biasa dilakukan oleh pemilik usaha. Ini biasanya yang di level mikro ya. Itu yang pertama, tidak memisahkan keuangan pribadi dengan usaha. Ya gimana, kadang gini, ya gimana mau memisahkan, karena kan juga uangnya campur dengan uang keluarga, kami sangat terbatas. Nah, nanti bagaimana sih caranya biar kita paling enggak ada pencatatannya begitu. Yang kedua, tidak melakukan pencatatan keuangan usaha. Nah, ini jadi untuk apa sebenarnya pencatatan? Untuk mengukur usaha kita itu sudah sampai berkembang apa enggak gitu. Jangan-jangan rugi terus, atau jangan-jangan kayaknya laba tapi kok uangnya habis. Nah, itu bagaimana caranya gitu. Terus yang ketiga, melakukan pencatatan tapi tidak rutin, atau kadang catat kadang enggak kayak gitu. Nah, ini merupakan suatu harus disiplin. Yang keempat, tidak membuat atau memiliki laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya seperti apa sih kalau usaha mikro kayak gitu? Kalau saya tadi sudah tanya ke Mas Rehan dan Mas Doni, itu ya pasti mereka sudah mempunyai
ini tim accountingnya gitu. Saya yakin nggak mungkin kalau dikelola sendiri, ya nggak Mas? Ya, ini sudah level di atas mikro gitu. Nah, makanya biar nanti kita akan mengikuti jejak Mas Doni dan Mas Rehan, itu memang dari sejak dini kita harus mencatat gitu. Next. Nah, ini tadi ya, memisahkan keuangan pribadi, rumah tangga dengan keuangan usaha. Ini itu harus gitu, mau nggak mau tetap harus kita lakukan, walaupun ini secara sederhana, tidak perlu seperti harus tahu ilmu akuntansi, bagaimana cara menjurnal itu apa, nggak perlu gitu. Yang penting semua penerimaan dan pengeluaran harus dicatat gitu. Terus yang kedua, memperlakukan diri kita itu sebagai pegawai gitu, pegawai digaji atau bagi hasil. Nah, ini maksudnya apa? Memperlakukan usaha kita kok ini kita menggaji diri kita sendiri gitu. Jadi kira-kira untuk beban tenaga kerja ya kita bebankan aja gitu. Tapi memang harus kita ya catat, apapun yang ada harus dicatat. Next. Nah, ini pencatatan apa sebenarnya? Ya, pencatatan itu intinya bahwa kita memberikan atau kita menyusun apapun penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan usaha kita. Kalau yang berkaitan dengan keuangan pribadi kayak gitu, itu kita catat di tempat lain gitu. Tapi ini biar kita tahu laba rugi. Banyak klien saya ketika saya tanya, Bapak tahu nggak? Karena kebanyakan yang datang ke kami biasanya yang usaha mikro itu yang kalau yang masih membuat laporan pajak itu biasanya kan ini ya apa minta tolong ke kami kayak gitu. Itu saya pernah nanya gitu, beberapa saya tanya, Bapak tahu nggak omsetnya totalnya berapa? Itu juga nggak tahu. Terus laba atau rugi Pak? Ya saya nggak tahu Bu Ati. Yang penting bisa sampai sekarang ini masih bisa operasional. Yang penting saya bisa membayar semuanya. Nah, tapi Bapak tahu nggak perkembangan usahanya? Enggak. Nah, akhirnya saya memberikan masukan. Ya udah kalau kayak gitu kita buat Pak laporan keuangan kayak gitu biar tahu nanti perkembangan Bapak itu bagaimana gitu. Next. Nah, di dalam penerimaan keuangan, penerimaan uang itu yang pertama itu setoran modal, itu ya tetap harus dicatat. Misalnya setoran modal 500.000 misalnya baru mulai berdiri ya, ini saya berbicara memang yang paling mikro. Paling mikro itu kita tidak membutuhkan ilmu akuntansi yang sebenarnya gitu. Yang penting penerimaan dan pengeluaran harus dicatat. Yang kedua, penerimaan uang dari hasil penjualan. Yang selanjutnya penerimaan dari piutang. Piutang itu apa? Kalau kita memberikan gini, jadi misalnya ada yang beli barang ke kita tapi belum dibayar gitu. Saya ini dulu ya, saya bawa dulu ya. Nah, itu nanti kita mempunyai piutang terhadap orang tersebut begitu. Terus yang ketiga, yang keempat itu pinjaman atau hutang. Nah, ini semua penerimaan yang kategori penerimaan itu dari hutang. Itu juga bisa hutang bank ataupun dengan angel investor. Teman-teman tahu angel investor itu apa? Ya kita bisa mendapatkan ini UMKM misalnya butuh modal gitu. Nah, nanti kita cari dengan orang yang mempunyai modal, bisa pribadi gitu, misalnya keluarga atau teman yang mempunyai modal yang banyak sehingga memberikan pinjaman pada kita gitu. Terus apa sih yang dinamakan pengeluaran uang? Pengeluaran uang nih bisa dari pembelian. Pembelian di sini apa? Pembelian bahan baku. Semua yang berkaitan dengan pembelian untuk usaha kita itu harus tetap dicatat. Yang kedua itu pembayaran hutang, itu termasuk pengeluaran, tetap semuanya dicatat. Terus yang ketiga itu pembayaran gaji dan biaya-biaya lain. Biaya lain biasanya bisa biaya untuk bayar listrik atau sewa ini ya, ruko
ruko ataupun toko kayak gitu, ataupun biaya-biaya lain yang kaitannya dengan usaha kita. Itu semuanya harus dicatat. Next. Nah, formatnya seperti apa? Ini saya memberikan gambaran formatnya tuh gampang banget. Yang penting format buku kas saja gitu. Nanti ini memang saya menyampaikan bahwa kita nggak mikirin untuk ilmu akuntansi yang sebenarnya. Bagaimana menjurnal? Nggak perlu. Yang penting ini dulu dilakukan. Kalau ini nanti sudah dilakukan, nanti ketika masuk ke kecil di kira-kira kita sudah kok ini ya nggak mungkin saya melakukan sendiri. Nanti dengan perkembangan kan nggak mungkin kita sendiri kita memproduksi, kita mencatat kan susah. Nah kalau kayak gini, ini bisa beli teman-teman bisa beli di toko ATK. Itu ada yang buku ini ya, buku untuk buku kas. Nah itu aja cukup gitu, nggak perlu repot-repot. Atau sekarang pakai coba di Google Play Store ada namanya buku kas, udah download aja di situ. Nah itu bisa memakai HP, itu bisa ini ya, nggak perlu mencatat, itu juga bisa. Ada lagi sebenarnya di di Ikatan Akuntan Indonesia itu memang mengeluarkan namanya software yang khusus untuk EMKM. Tapi kan kalau saya sampaikan di sini nanti pusing gitu. Nanti itu bisa yang level di atasnya. Jadi mungkin yang sudah masuk ke kecil kayak gitu. Itu beda lagi. Biasanya kita bisa meng-hire tenaga dari SMK gitu-gitu untuk atau memang sarjana, yaitu tergantung kebutuhan gitu. Nanti kita ajarin sebentar aja mereka sudah tahu gitu. Jadi bukan ownernya yang melakukan karena ini teknis gitu. Nah, ini ya format buku kasnya sebenarnya di sini ada nomor, tanggal, keterangan itu misalnya tanggal hari ini misalnya beli bahan baku kayak gitu ya udah catat aja. Pengeluaran kan masuknya. Yang pertama mungkin ini modal, setoran modal, misalnya modal yang kita keluarkan berapa kayak gitu. Terus nanti pengeluarannya apa saja, sisanya berapa, coba itu dilakukan gitu. Kita bisa review mingguan, harian juga bisa, mingguan atau bulanan kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Kalau langsung tahunan itu susah nanti kita lacaknya gitu. Nah nanti setiap bulan itu bisa dievaluasi gitu. Next. Nah, tadi ketika sudah kita mencatat, mencatat kan itu campur gitu. Nah, ketika kita harus butuh diklasifikasikan. Diklasifikasikan itu maksudnya apa? Dikelompokkan apa aja? Pengelompokan hanya di misalnya kalau penerimaan ya penjualan. Semua yang berkaitan dengan penjualan itu disendirikan. Bisa mingguan, bisa 2 mingguan, itu terserah kita, atau harian biar ini. Tapi kalau harian, kalau yang masih mikro kayaknya ini ya mungkin bulanan ya. Itu karena kadang transaksinya juga nggak banyak gitu. Yang penting itu untuk khusus penjualan kita ini penjualan, terus juga untuk beban HPP apa? Harga pokok penjualan gitu. Yang semua yang berkaitan dengan usaha kita. Terus beban operasional yang biasanya atau mungkin ada yang masih ini kita packing, biaya untuk packing produk kita itu kita meng-hire orang yang mungkin ini ya berapa, kalau making satu kita hargai misalnya 1.000 atau 500, terserah kita. Nah itu kan biaya tenaga kerja gitu, walaupun masih mikro gitu. Kalau nanti sudah levelnya di atas kan berarti gajian tiap bulan gitu. Oke, next. Nah, kalau sudah diklasifikasikan tadi, yang bagian penjualan kan jadi satu tuh. Itu misalnya ini saya coba contohkan nih dari laporan laba rugi dulu. Kalau membuat laporan laba rugi dulu, jadi kita biar tahu ini bisa dibuat 1 bulan, 2 mingguan, terserah kita. Karena ini kan masih relatif tergantung usaha kita juga. Misalnya penjualannya dalam sebulan ya, ini 1 juta. Memang saya sedikit aja nggak apa-apa, ini hanya untuk sampel. Terus pengeluaran operasional, ada beban HPP,
misalnya 500.000, terus beban operasional itu 300.000. Nah, total pengeluarannya kan 800. Berarti berarti labanya 200.000 gitu. Terus setelah itu tadi kan kita kelompokkan yang bisa dilaporan laba rugi hanya yang berkaitan dengan penjualan dan pengeluaran operasional. Untuk berkaitan hutang piutang itu harus larinya ke posisi keuangan. Biar kita tahu posisi keuangan kita itu seberapa. Nah, misal ini di sini ya. Di sini ada laporan posisi keuangan kas 600.000, di bank 200.000. Terus piutang usaha di sini nggak ada gitu. Aset tetap itu maksudnya gini, kita punya mungkin alat-alat gitu, alat-alat kita hargai. Misalnya kalau alat yang berkaitan dengan rumah tangga masih minjam di rumah tangga nggak perlu dicatat. Tapi kalau misalnya sealer, nah itu harus dicatat karena ini tujuannya hanya untuk produk kita, untuk berkaitan dengan usaha kita. Terus utang usaha, ternyata dari uang kan ini yang sebelah kanan, yang sebelah kalau dari sini ya sebelah kiri ya, itu ternyata ada utang usaha 500.000, modalnya 500.000, labanya ada 200. Nah, antara total aset ini nggak kelihatan ya nyambungnya itu, berarti untuk laba yang ada di sini ini harus sama dengan laba yang ada di laporan laba rugi. Nah, itu nyambung. Namanya laporan keuangan itu harus nyambung. Kalau tidak nyambung berarti itu tidak benar gitu. Jadi kalau teman-teman ketika melihat laporan keuangan gitu, ya karena saya ini ya sudah harian saya lihat laporan keuangan, kalau itu ada yang salah, saya melihat laporan keuangan aja saya tahu gitu. Itu karena itu harusnya itu berkaitan gitu. Nah, jumlah laba laporan di posisi keuangan itu harus sama dengan yang ada di laporan laba rugi begitu. Next. Nah, untuk usaha, untuk pelaku usaha ini memang di sini harus ada dana darurat gitu. Dana darurat apa? Dana darurat ini kalau memang masih mikro itu kan memang butuh ini ya, ketika belum mempunyai dana darurat 6 sampai 12 kali pengeluaran tetap itu untuk usahanya. Nah, itu tetap kita harus istilahnya nabung. Nabung sampai dapat ini baru kita mikirin yang lain gitu. Misalnya ada laba terus untuk usaha gitu-gitu, untuk investasi, jangan mikir investasi dulu kalau dana daruratnya belum ada gitu. Jadi yang pertama dana darurat. Nah, ini kaitannya dengan laba, dengan ini keuangan keluarga gimana. Nah, tadi memang dari laba rugi tadi itu kalau sudah ada laba dan kita ini dulu, apakah kita memasukkan uang dari ini beban operasional untuk tenaga kerja atau kita mau pembagian laba. Nah, nanti bisa kita diskusikan gitu. Next, kayaknya udah selesai ya. Nah, ini jadi itu tadi memang paparan saya. Jadi yang terakhir bahwa yang penting untuk usaha mikro yang pertama itu memang yang harus kita ini komitmen. Komitmen itu dalam artian kita harus mulai mencatat dari sejak dini. Sejak dini itu ya kalau tahunya sekarang ini gitu. Jadi ketika mulai usaha coba kita catat apakah usaha kita itu nanti laba atau rugi gitu. Kalau nanti rugi, nah ini kan bisa membantu untuk mengambil keputusan. Fungsinya laporan keuangan untuk membantu kita membuat keputusan atas usaha kita. Nah, kadang juga ada usaha mikro UMKM itu yang sekarang usaha kuliner, besok craft, nah kayak gitu. Nah, untuk menghindari kayak gitu berarti yang pertama tadi komitmen, yang kedua kita harus mempunyai komunitas gitu. Komunitasnya apa? Menurut ya ini bisa banyak
selain HIPI ya, salah satunya memang di HIPI gitu. Mari teman-teman yang memang belum bergabung dengan HIPI itu bisa nanti kita bergabung. Di sana ada sekretariat, ya nggak Pak Rifai? Mantap, iya. Tepuk tangan dulu untuk apa Bu Ati? Itu ya. Ya, nah yang terakhir harus selalu belajar atas gitu. Ya enggak Mas Rehan dan Mas Doni gitu. Jadi kita harus belajar gitu. Di pameran ini kita juga saling belajar gitu. Saling belajar, oh temennya kalau pameran ada itu, oh besok saya juga ngikut gitu. Jadi hal kayak gitu tetap harus kita alokasikan untuk belajar. Saya rasa paparan saya cukup itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, nanti kita lanjut untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kok kayaknya lebih menjangkau ke setiap orang pegang HP. Iklan di baliho perempatan Denggung jadi nggak efektif. Banner gede di perempatan Kentungan jadi nggak efektif. Efektifnya ya di HP ibu bawa masing-masing, ada di HP-nya masing-masing di sini. Semua pasti punya smartphone di sini.